Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari aliran gitu ya. Tadi kita kan membahas karakteristik aliran. Jadi yang tadi kita di introduction itu, waktu pendahuluan, kita kan membahas tentang ini ya, karakteristik pipa atau karakteristik aliran sebenarnya. Ini karakteristik aliran. Nah, jadi karakteristik aliran itu nanti menurut para ahli mekanika fluida, nanti dia akan mempengaruhi besarnya perbedaan tekanan yang dibutuhkan gitu ya. Jadi misalnya ada fluida gitu ya, kita transportasikan melalui pipa, pipanya dengan panjang tertentu, posisi 1, posisi 2. Nah, berarti ini P1, ada P2. Ketika fluida mengalir, dia kan butuh perbedaan tekanan. Butuh perbedaan tekanan nih. Nah, nanti karakteristik aliran itu nanti akan mempengaruhi perbedaan tekanan. Yang kedua, ketika pipanya itu nanti sangat panjang gitu ya, pipanya itu sangat panjang, tentu kan ada gesekan tuh antara fluida dengan pipa. Maka nanti karakteristik aliran ini juga akan mempengaruhi tekanan yang hilang. Nah, jadi P loss. Nah, jadi tekanan yang hilang, pressure losses. Nah, jadi kita perlu mempelajari tentang karakteristik aliran, karena nanti dalam kita mendesain sistem perpipaan, nanti ada hubungannya dengan perbedaan tekanan yang dibutuhkan sama perhitungan tekanan lossesnya. Nah, karakteristik aliran nanti tuh dibedakan menjadi beberapa sebutan gitu ya. Ada orang menamakan jenis aliran gitu ya, atau karakteristik aliran. Saya tulis dulu di sini. Ada orang menyebut ada aliran laminar. Kemudian ada aliran turbulen. Nah, saya tulis di sini. Ada juga satu lagi ya. Antara laminar dan turbulen itu ada juga yang disebut sebagai aliran transisi. Istilah laminar, turbulen, transisi ini sejarahnya adalah dari eksperimen dari Reynolds. Jadi ada seorang ilmuwan namanya Osborne Reynolds gitu ya. Jadi dia melakukan penelitian tentang karakteristik suatu tinta gitu ya. Jadi ini misalkan ini ada suatu wadah berisi tinta gitu ya. Ini tinta. Nah, tintanya misalkan berwarna pink gitu ya. Yang kemudian kita alirkan dalam suatu pipa gitu ya. Nah, ini pipa. Nah, pipa ini kemudian ada fluida yang mengalir. Nah, karakteristik dari tinta itu nanti bisa diamati gitu ya. Ada 3 kategori. Yang pertama, tintanya itu dia beraturan, jadi seperti garis lurus gitu ya. Tintanya beraturan. Kemudian ketika alirannya cepat gitu ya, ketika alirannya cepat, ternyata tintanya itu dia tidak beraturan gitu ya. Jadi seperti ada olakan-olakan gitu ya. Nah, olakan-olakan seperti ini. Nah, ada juga yang transisi. Jadi transisi itu dia yang nggak lurus-lurus banget, tapi dia juga nggak
ada ombak-ombak banget gitu ya. Jadi transisi. Nah, kemudian si Reynolds ini, dia mendefinisikan aliran laminer, aliran turbulen, dan aliran transisi melalui sebuah bilangan gitu ya. Sebuah bilangan yang dia sebut sebagai Reynolds number. Reynolds number. Reynolds number atau RE gitu ya. RE ini secara fisis dia adalah perbandingan dari gaya inersia dibagi dengan gaya viskus. Nah, gaya inersia. Jadi inersia itu secara definisi benda yang akan diam akan cenderung diam dan benda yang dia telah mengalir akan cenderung mengalir. Jadi inersia, misalkan fluida mengalir ya, maka fluida mengalir ketika dia sudah mengalir, maka dia akan memberikan kecenderungan untuk terus mengalir. Mengalir, maka dia akan cenderung terus mengalir gitu ya. Nah, jadi inersia. Kayak misalkan contoh gampangnya apa ya? Ketika kita sedang naik mobil gitu ya, kecepatan kencang, maka ketika kita mengerem mendadak, maka respon tubuh kita kan akan maju ke depan gitu ya. Nah, maka itu kan cenderung mempertahankan posisi kita untuk terus mengalir gitu ya. Itu contoh ibaratnya aja gitu ya. Nah, sedangkan gaya viskos ini, viskositas itu adalah suatu sifat gitu ya. Suatu sifat yang menyebabkan suatu fluida untuk malas mengalir gitu ya. Jadi suatu fluida malas mengalir itu karena faktor dari besaran yang disebut sebagai viskositas. Nah, jadi kalau kita tulis persamaannya, Reynolds itu secara rumus ya, maka perkalian antara massa jenis fluida dikali dengan kecepatan average atau rata-rata kuadrat dikali dengan, kalau dalam pipa maka diameter pipa gitu ya. Jadi seperti ini penggambarannya. Ada suatu pipa dengan diameter D. Nah, ini kan fluidanya mengalir dengan kecepatan rata-rata tertentu gitu ya. Nah, ini gaya inersianya dirumuskan seperti ini, sedangkan gaya viskosnya itu dirumuskan sebagai viskositas dinamik gitu ya, dikali dengan kecepatan rata-rata dikali dengan diameter. Ada variabel yang sama bisa kita coret-coret. Jadi kecepatan rata-rata di sini, ini hapus yang atas, diameter di bawah ini bisa dihapus juga. Nah, sehingga Reynolds number itu rumusnya menjadi perkalian antara massa jenis dikali dengan kecepatan rata-rata dikali dengan diameter pipa dibagi dengan viskositas dinamik dari fluida tersebut gitu ya. Nah, jadi contoh kasus gitu ya. Nah, biar ada gambaran. Contoh, misalkan air gitu ya, air mengalir. Nah, air itu kita tahu massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Dia punya viskositas dalam keadaan normal yaitu 0,001 gitu ya. Satuannya kilogram per meter sekon. Nah, air
Air itu mengalir misalkan dalam suatu pipa gitu ya. Dalam suatu pipa yang kecepatannya berapa? Misalkan 0,1 meter per detik gitu ya. Dan diameter pipanya ini katakanlah 3 cm. Berapa bilangan Reynolds-nya? Nah, kita hitung bilangan Reynolds-nya ya. RE sama dengan massa jenis dikali kecepatan rata-rata dikali diameter per viskositas. Jadi 1000 kg per meter kubik dikali kecepatannya adalah 0,1 meter per detik ya. Dikali dengan 3 cm. 3 cm itu setara dengan berapa? 0,03 meter ya. Dibagi dengan viskositasnya 0,001. Nah, hasilnya, nah ini dikali 1000 gitu ya, dikali 1000, ini kan jadi 3000 dibagi 1 gitu ya. Kemudian nilainya 3000. Nah, bilangan Reynolds ini dia tidak punya satuan. Tidak punya satuan. Nah, saya perlu sampaikan juga untuk aliran dalam pipa. Jadi untuk aliran dalam pipa, jadi disepakati bahwa untuk aliran yang kita sebut sebagai laminar, maka nilai bilangan Reynolds-nya itu dia kurang dari 2300. 2300. Untuk aliran turbulen, nah, tinta merah, bilangan Reynolds-nya itu lebih dari 4000 gitu ya. Nah, untuk aliran transisi, bilangan Reynolds-nya dia antara 2300 sampai dengan 4000. Nah, maka untuk kasus contoh ini yang kita sudah kerjakan ya, 3000, ini maka dia di antara 2300 dan 4000. Maka alirannya adalah aliran transisi. Nah, misalkan kita ganti diameternya jadi cuma 2 cm. Nah, apa yang terjadi? Maka ternyata ketika ini jadi 2 cm gitu ya, maka RE-nya ternyata jadi hanya 2000 gitu ya. Ketika diameter pipanya kita perkecil dengan kecepatan yang tetap gitu ya, kecepatannya tetap, maka alirannya menjadi laminar. Nah, misalkan diameternya sekarang kita rubah diameternya jadi 5 cm dengan kecepatan tetap 0,1 meter per detik. Nah, kita bisa hitung RE-nya jadi 5000, maka karena RE-nya ini lebih dari 4000, maka ini adalah aliran turbulen gitu ya. Jadi dengan adanya bilangan Reynolds ini akan memudahkan kita dalam menentukan karakteristik dari aliran. Nah, karakteristik aliran ini nanti sebagaimana kita bahas di awal, nanti akan mempengaruhi perbedaan tekanan, pressure difference, dan nanti akan mempengaruhi dalam perhitungan pressure losses gitu ya. Jadi itu pembahasan singkat yang bisa kita bahas